Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita puji Tuhan dengan lagu buku ND nomor 256 berjudul Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus Ido Raja, pinabakit ni amana, manggomgomi sasude, manggomgomi sasude. Jalana sahajol maon, tu ibana domar Tuhan, parhato poton naibe, parhato poton debata dosa sadasa, holan Yesus do tu dosna, anak tu amanai, anak tu amanai. Naso meret habang sana, so marujung dongoluna, tok tonggom gomanai, tok tonggom gomanai. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh kita Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita dari firman Tuhan pada pagi hari ini ialah tanggal 21 Oktober 2022, yaitu tertulis pada kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah sendiri. Firman Allah sendiri yang telah menaklukkan dunia ini. Dengan pekerjaan Yesus memberikan sabdanya, memberikan pengajaran-pengajarannya ketika ia masih ada sebagai manusia di dalam dunia. Pengajaran-pengajaran Yesus itu akan mengubahkan sikap dan perilaku manusia yang percaya kepadanya. Puncak daripada karya Tuhan Yesus itu ialah ketika Dia disalibkan di Bukit Golgota, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari sekalian, kekuatan tertinggi daripada dunia ini ialah mematikan.
Jadi kematian yang dilakukan atau dunia ini dapat melakukan atau mematikan, itulah kekuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh dunia ini. Akan tetapi, Yesus Kristus telah mampu mengalahkan kekuatan dunia ini. Kekuatan dunia ini telah ditaklukkannya, yaitu kematian. Karena kematian itu telah takluk, sehingga Yesus dapat bangkit dari kematian itu. Kita tahu, kematian itu adalah upah dosa. Upah dosa adalah maut. Kita masih mengingat sejarah di dalam Alkitab bahwa manusia pertama adalah Adam. Dan Adam adalah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Maka upah bagi Adam atau manusia pertama itu adalah maut atau kematian. Sehingga Adam sebagai manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa akan diikuti oleh keturunannya. Semua keturunannya sudah terikat di dalam dosa. Itulah menjadi warisan manusia-manusia yang merupakan keturunan daripada Adam. Dengan kata lain, bahwa semua umat manusia yang ada di dunia ini, anak sulung atau yang pertama adalah Adam. Dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, maka mengikutlah manusia-manusia lainnya jatuh ke dalam dosa. Maka Adam adalah anak sulung, anak yang pertama di dunia ini yang jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari sekalian, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus adalah manusia pertama yang bangkit dari antara orang mati. Kalau manusia-manusia yang mati karena dosa telah bersekutu dengan Adam, maka manusia-manusia yang bersekutu dengan Yesus Kristus akan bangkit. Adam membawa kematian bagi manusia-manusia yang lain, tetapi Yesus membawa manusia-manusia yang datang kepadanya untuk suatu kebangkitan. Inilah yang terjadi, bahwa suatu saat karena Yesus telah mengalahkan dunia ini di bawah telapak kakinya, dunia ini telah takluk kepada kekuasaan Yesus. Iblis telah takluk
kepada Yesus Kristus, maka bagi orang yang tidak mau menerimanya, satu saat Yesus akan datang ke dunia ini untuk mengadakan penghakiman. Takluknya dunia ini kepada Yesus adalah karena kekuasaan Allah. Di dalam nas tadi dikatakan, bahwa Dia, maksudnya Allah, bahwa Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Artinya, Allah sendiri yang menaklukkan dunia ini di bawah kaki Yesus. Maka semua yang ada di dunia, ciptaan Allah, akan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Satu saat, di hari Tuhan, Yesus Kristus akan datang ke dunia untuk kedua kali, untuk menghakimi dunia ini. Bagi yang percaya dan melakukan ajaran Yesus, akan dipanggil oleh Yesus dan bangkit dari antara orang mati, akan dipanggil oleh Yesus, "Hai, marilah kamu orang-orang yang diberkati oleh Bapa, masuklah dalam kerajaan Bapa, kerajaan Allah." Itulah panggilan Yesus kepada orang-orang yang percaya dan melakukan ajaran-ajaran Yesus. Kepada mereka-mereka yang tidak percaya kepada ajaran Yesus, Yesus akan membangkitkan mereka dari antara orang mati. Semua akan bangkit. Yesus berkata, "Hai kamu orang-orang yang akan binasa, karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu tidak datang untuk mengunjungi aku. Ketika aku menderita, kamu tidak peduli kepadaku." Lalu orang-orang itu akan menjawab, "Sejak kapan kami, Tuhan, tidak memberimu makan ketika engkau lapar? Sejak kapan kami, Tuhan, tidak menjengukmu ketika engkau sakit? Sejak kapan, Tuhan? Sejak kapan, Tuhan?" Lalu Yesus akan berkata, "Apa yang tidak kamu lakukan, apa yang kamu lakukan kepada saudara-saudaraku yang kecil, apa yang kamu lakukan terhadap saudara-saudaraku yang terhina, itu sama dengan kamu melakukan kepadaku. Jika kamu tidak mengasihi orang-orang yang kecil ini, samalah artinya kamu juga tidak mengasihiku. Jika kamu menganiaya orang-orang kecil ini, sama itu artinya kamu menganiaya aku. Sekarang, enyahlah kamu
ke sebelah kiri, yaitu suatu tempat di mana tempat yang merupakan tempat yang sangat menderita bagi orang yang masuk ke situ. Di situ akan terjadi gertak gigi, tangisan yang tidak berkesudahan. Itulah yang dimaksud dengan nats kita yang saya bacakan tadi. Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saya ulangi. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Artinya, walaupun Yesus Kristus itu mati di kayu salib untuk mengalahkan maut dengan bangkitnya Dia pada hari yang ketiga, itu adalah karya Allah sendiri. Setelah semua dunia ini ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus, Yesus Kristus sebagai putra Allah menyerahkan semua kepada Allah Bapa. Yesus Kristus menaklukkan dirinya di hadapan Allah Bapa untuk kemuliaan Allah Bapa yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Semoga Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita semua, agar kita lebih memahami lebih mendalam lagi di dalam perenungan kita terhadap firman Allah ini. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Allah sendiri adalah Raja. Seperti lagu yang telah saya nyanyikan tadi, yaitu buku Ende nomor 256, akan saya bacakan untuk Tuhan di antara Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun saya tidak pandai menyanyi, tidak pandai bernyanyi, mungkin suara saya kurang merdu, suara saya kurang nyaring, atau dalam olah vokal saya kurang begitu piawai. Saya mohon Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dapat memakluminya. Tapi saya percaya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus akan mendengarkan nyanyian ini, dan kiranya dengan selesainya saya menyanyikan lagu pujian ini, berakhirlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus Sido Raja, Pina bakit ni amana,
Manggonggomi sasude, manggonggomi sasude. Jalana sahajol maon, tu ibana domar Tuhan, parhato poton nabe, parhato poton nabe. Debata dosa sadasa, holan Yesus do tu dosna, anak tu amanai, naso meret habang sana, so marujung dongoluna, tong tong gom gomanai, tong tong gom gomanai. Saya ingin berdoa, semoga Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini disertai oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami kesehatan di pagi hari ini. Saya berdoa di hadapan-Mu ya Bapa Surgawi, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur kepada saudara-saudari, Bapak dan Ibu yang tengah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap surgawi, curahkanlah segala berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Curahkanlah segala berkat-Mu kepada kami Tuhan, agar dalam aktivitas kami sehari-hari, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami untuk mencari nafkah, kiranya Tuhan berkati pekerjaan kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan Tuhan dapat berhasil ya Tuhan. Bapa Surgawi, terlebih lagi kepada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Sembuhkanlah mereka yang dalam keadaan sakit, yang memohon pertolongan kepadamu Bapa. Bapa Surgawi, Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu ya Allah. Kabulkanlah doa kami Bapa, yang kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Haleluya.